Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Ini tidak benar. Tidak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka otomatis menjadi kafir. Ya. Ya. Tidak otomatis menjadi kafir. Ya. Kenapa? Ya, karena hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufrun duna kufrin, kufur asghar. Dan ini ijma' para ahli tafsir. Saya katakan ijma' para ahli tafsir karena memang dalam semua buku tafsir tatkala menjelaskan tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang-orang kafir, maka semuanya pasti menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Laisa kama tadhhabuna ilaihi. Kufur di sini bukan seperti yang kalian persangkakan, tetapi kufur ini adalah kufur asghar, kufur kecil. Bukan merupakan kufur akbar. Jadi seorang tidak boleh sengaja berhukum dengan hukum selain Allah dan dia ternyata bisa berhukum dengan hukum Allah tapi dia menyengajakan diri untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ya, meskipun dia tahu tidak boleh maka dia terjumus dalam kufur kecil. Kapan seorang menjadi kafir akbar? Tatkala dia beranggapan bahwasanya hukum selain hukum Allah sama saja dengan hukum Allah, atau lebih baik daripada hukum Allah, ataupun boleh kita dengan hukum Allah yang tidak, ini halal, ini semuanya tidak mengapa, maka ini sampai pada derajat kekufuran. Dia mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa berhukum dengan hukum Allah karena kondisinya tidak memungkinkan. Contoh disebutkan oleh Ibnu Taimiyah adalah Najasyi. Najasyi, Raja Najasyi adalah seorang musyrik Nasrani. Raja Najasyi seorang musyrik Nasrani. Waktu para sahabat di Mekah diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kerajaan Raja Najasyi di Habasyah. Maka berangkatlah para sahabat ke negeri Nasrani. Padahal itu negeri apa? Nasrani. Tetapi dia adil, kata Nabi SAW. Meskipun dia negara kafir, tetapi dia lebih ringan daripada Mekah. Mekah negara kafir tapi membunuh orang-orang para sahabat. Seandainya mereka tidak membunuh para sahabat, maka Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah pertama, hijrah kedua pergi juga ke Najasyi. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Jadi hijrah 3 kali. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Dan Raja Najasyi orang musyrik. Orang musyrik. Akhirnya dia didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib dalam pertemuan antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka akhirnya Ja'far bin Abi Thalib membacakan firman Allah surat Maryam sampai akhirnya Raja Najasyi menangis tatkala mendengar tentang kisah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, bagaimana susahnya dituduh pezina, kemudian dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berbicara waktu masih kecil, maka dia pun akhirnya masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Sekarang dia raja, harusnya hukum negara dia rubah, tapi tidak mampu karena dia melanjutkan hukum yang sebelumnya. Sehingga dia tidak sempat sholat. Sampai disebut dalam sebagian riwayat tidak bisa sholat 5 waktu. Dia tidak bisa berhaji, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Untuk dia saja dia tidak mampu, apalagi merubah hukum negara, tidak mampu. Makanya waktu dia meninggal dunia, tidak ada yang sholatin. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat sholat gaib di kota Madinah. Kata Rasulullah, ada hamba yang soleh, Raja Najasyi masuk Islam. Ada hamba yang soleh meninggal, shollu ala akhikum, solatlah kepada saudara kalian. Akhirnya para sahabat solat gaib menyolatkan Raja Najasyi. Menjadi perhatian kita, Raja Najasyi kafir atau tidak? Tidak. Dia tidak bisa melakukan hukum Islam karena tidak mampu. Tidak mampu, tapi dia tidak kafir. Padahal dia sudah jadi puncak, jadi apa? Raja. Maka saya katakan, seandainya misalnya kerajaan Arab Saudi sekarang menegakkan hukum Islam, tahu-tahu ada raja baru, rubah hukum semuanya, kita bilang orang kafir ini. Mungkin dia kafir, kenapa? Kenapa dia rubah hukum Allah? Tapi beda kasusnya, banyak negara-negara yang sejak awal sudah ada hukum apa? Hukum Islam campur dengan hukum apa? Kekufuran. Ya. Kemudian ada presiden baru tinggal melanjutkan, ya tidak bisa otomatis kita mengatakan apa? Kafir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang kafir itu illa antarau kufran buahan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat pemerintah melakukan kekufuran yang nyata, baru boleh memberontak. Kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang disangka-sangka, kufur hanya sekedar temannya jadi kufur, atau contoh kufur yang nyata seperti apa? Ngerobek Al-Quran misalnya, atau apa namanya, ganti agama, jelas ya. Ya misalnya kemudian ya macam-macam namanya kekufuran yang nyata. Menghina Nabi Muhammad SAW misalnya, kekufuran nyata. Tapi kalau dia bikin undang-undang, kemudian ini bukan kekufuran yang nyata. Bahkan sebagian orang bisa jadi
dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia dapat pahala. Kok bisa? Tatkala dia berusaha merubah dari kemungkaran menjadi kemungkaran yang lebih ringan. Dia tidak mampu untuk mengarahkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada sebagian saudara-saudara kita yang masuk di parlemen atau dia penentu hukum, tapi dia tidak mampu untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi dia rubah menyuruh kepada yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Misalnya, khamar, kalau orang minum khamar harusnya apa? Dicambuk. Itu hukum Allah. Tapi kalau orang-orang minum khamar di penjara, itu bukan hukum Allah. Tapi daripada khamar dibolehkan, dia bilang kalau gitu jangan, khamar tetap tidak boleh. Tapi kalau orang khamar gimana? Ya di penjara, misalnya. Orang minum khamar di penjara, hukum Allah atau bukan? Bukan. Tetapi lebih mending daripada khamar jadi halal. Ya, paham? Orang ini dapat pahala karena dia sudah berusaha menuju kepada hukum Allah namun tidak mampu. Kalau dia bilang harus dicambuk, tidak bisa. Orang akan protes, dia akan dihentikan dan lain-lainnya. Allah Maha tahu tentang niat dia. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bisa jadi orang berhukum dengan selain Allah dia dapat pahala karena itu yang dia mampui. Karena mengingkari kemungkaran ada dua model. Bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran menjadi lebih ringan. Itu juga bernahi mungkar. Itu juga bernahi mungkar, ya. Jadi tidak semua orang berhukum dengan hukum selain Allah maka otomatis menjadi kafir.